manusia dan hakikat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hubungan antara hakikat manusia dengan pendidikan. Secara etimologi, hakikat itu berasal dari bahasa Arab dengan kata dasarnya hak, yang berarti kebenaran yang sesungguhnya atau mendasar. Istilah manusia secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata man, yang artinya manusia. Kebetulan sama juga artinya dengan yang ada dalam bahasa Inggris. Selanjutnya penggalan kata yang kedua yaitu nasia, yang artinya itu pelupa. Jadi istilah manusia berarti orang yang sering lupa tentang aturan atau peringatan-peringatan dari Tuhan. Pendidikan merupakan salah satu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia, karena dimanapun dan kapanpun itu di dunia terdapat pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya bertujuan untuk memanusiakan manusia, untuk membudayakan manusia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hakikat manusia. Hakikat manusia secara terminologis adalah realitas manusia secara objektif. Manusia secara kenyataan yang sebenarnya, bukan semu, temporer, atau kondisi lalu. Hakikat manusia dimaksudkan pada realitas manusia secara definitif, sebagaimana diisyaratkan oleh kategori pengertian umum dari Socrates. Meskipun demikian, masih terdapat kualifikasi yang berbeda dalam melihat hakikat manusia di sini. Dengan demikian, apabila berbicara tentang hakikat manusia menurut suatu aliran pemikiran, maka harus dilihat terlebih dahulu bagaimana aliran-aliran pemikiran tersebut melihat hakikat manusia. Sekarang, kita membahas tentang hakikat manusia berdasarkan beberapa pandangan. Jalaluddin dan Abdullah mengemukakan pada pandangan tentang hakikat manusia ada 4 aliran, yaitu aliran Sabazat, aliran Sabato, aliran dualisme, dan aliran eksistensialisme. Lalu selain daripada itu ada juga pandangan ilmuwan barat terkait hakikat manusia. Apa saja itu? Yaitu ada 3, yaitu pandangan psikoanalitik dari Sigmund Freud, dan pandangan humanistik, dan yang terakhir adalah pandangan behavioristik. Sifat hakikat manusia dapat diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang dapat membedakan manusia dengan hewan secara prinsipil. Sifat hakikat manusia menurut paham eksistensialisme sebagaimana dikemukakan oleh Umar Tirta-Raharja dan Lasula pada tahun 2000 sebagai berikut, yaitu yang pertama, kemampuan menyadarkan diri, yang kedua kemampuan berekspresi, yang ketiga kata hati, yang keempat moral, yang kelima kemampuan bertanggung jawab, yang keenam rasa kebebasan, yang ketujuh kewajiban dan hak, dan yang terakhir yang kedelapan yaitu kemampuan menghayati kebahagiaan. Selanjutnya pandangan Islam tentang hakikat manusia. Al-Quran menegaskan kualitas dan nilai manusia dengan menggunakan 4 macam istilah yang satu sama lain saling berhubungan. Keempat macam istilah itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, al-insan, karena sering menjadi pelupa sehingga diperlukan adanya teguran ataupun peringatan. Yang kedua, an-nas, digunakan untuk sekelompok manusia yang dipercaya baik. Yang ketiga ada al-basyar, cenderung memiliki emosional sehingga perlu disabarkan atau didamaikan. Yang keempat ada bani Adam, menunjukkan pada asal usul bermula dari Nabi Adam sehingga dia bisa tahu dan sadar akan jati dirinya sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dimensi-dimensi hakikat manusia. Menurut Mulia Raharjo dan Umar Tirta-Raharja, dimensi-dimensi hakikat manusia adalah sebagai berikut, yaitu 4, dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagaman. Kemudian ada pengembangan dimensi hakikat manusia. Sasaran pendidikan adalah manusia, sehingga dengan sendirinya pengembangan dimensi hakikat manusia menjadi tugas pendidikan. Meskipun pendidik itu pada dasarnya baik, tapi pada pelaksanaannya mungkin saja bisa terjadi kesalahan yang lazimnya disebut salah didik. Hal demikian bisa terjadi karena pendidik itu adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, kelemahan,
sehubungan dengan itu, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu pengembangan yang secara utuh dan yang kedua ada pengembangan yang tidak utuh. Nah, karena kita telah membahas tentang hakikat manusia, sekarang kita beralih ke hakikat pendidikan. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, fungsi pendidikan nasional tertulis bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik. Pada pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sekarang apa sih tujuan dari pendidikan? Praitno dan Pogja pengembangan peta keilmuan pendidikan mengemukakan bahwa dalam peristiwa pendidikan, tujuan pendidikan adalah suatu kondisi yang hendak dicapai oleh seseorang, orang atau individu yang hendak mencapai tujuan pendidikan disebut peserta didik. Orang yang memfasilitasi pencapaian tujuan peserta didik disebut pendidik. Hubungan dan aktivitas yang terjadi di antara peserta didik dan pendidik mencapai tujuan pendidikan disebut proses pembelajaran. Dengan berbasis kepada kemanusiaan manusia, tujuan pendidikan mengacu pada tujuan kehidupan manusia yang tidak lain adalah kebahagiaan hidup dan akhirat. Dunia pendidikan baik yang bersifat menyeluruh maupun umum, jabarannya terarah bagi terwujudnya kemanusiaan manusia melalui pengembangan. Di Indonesia, tujuan pendidikan ini dirumuskan secara jelas dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pada bab 2 pasal 3 menunjukkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hubungan hakikat manusia dengan hakikat pendidikan. Manusia butuh pendidikan dalam kehidupannya untuk menumbuhkan perkembangan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya dan memanusiakan kemanusiaan manusia. Wadah pengembangan potensi-potensi tersebut itu adalah pendidikan. Tujuan pendidikan adalah suatu kondisi yang hendak dicapai oleh seseorang, orang atau individu yang hendak mencapai tujuan pendidikan disebut peserta didik. Orang yang memfasilitasi pencapaian tujuan oleh peserta didik disebut pendidik. Hubungan dan aktivitas yang terjadi di antara peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan disebut proses pembelajaran. Berbagai pandangan tentang hakikat manusia telah mewarnai proses pendidikan khususnya dalam hal pembelajaran. Pandangan-pandangan ini berfungsi sebagai dasar pemikiran bagi guru untuk memilih pendekatan yang sesuai dalam praktik pembelajaran. Orientasi-orientasi pembelajaran pada pokoknya berhubungan dengan pemahaman kondisi-kondisi yang disosialisasikan dengan pembelajaran yang efektif. Sekarang kita akan membahas tentang pandangan tentang hakikat manusia yang mempengaruhi pendidikan. Yang pertama ada pandangan humanistik. Pandangan humanistik menekankan kebebasan personal, pilihan, kepekaan, dan tanggung jawab personal. Pandangan
Pandangan humanistik juga memfokuskan pada prestasi, motivasi, perasaan, tindakan, dan kebutuhan. Tujuan pendidikan menurut orientasi ini adalah aktualisasi diri individual. Belajar menurut pandangan ini merupakan fungsi dari keseluruhan pribadi manusia yang melibatkan faktor intelektual dan emosional. Motivasi belajar harus datang dalam diri anak itu sendiri. Tujuan pendidikan menurut pandangan humanistik yang dirangkum oleh Mary Johnson sebagai berikut. Yang pertama, ada kaum humanis berusaha memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan eksplorasi dan pengembangan kesadaran identitas diri yang melibatkan perkembangan konsep diri dan sistem nilai. Kaum humanis telah mengutamakan komitmen terhadap prinsip pendidikan yang memperhatikan faktor perasaan, emosi, motivasi, dan minat siswa akan mempercepat proses belajar dan yang bermakna dan terintegrasi secara pribadi. Perhatian kaum humanis lebih terpusat pada isi pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Siswa harus memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk memilih dan menentukan apa, kapan, dan bagaimana belajarnya. Kaum humanis berorientasi kepada upaya memelihara perasaan pribadi yang efektif. Suatu gagasan yang menyatakan bahwa siswa dapat mengembalikan arah belajarnya sendiri, mengambil dan memenuhi tanggung jawab secara efektif, mampu memilih apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Dan kaum humanis ini yakin bahwa belajar adalah pertumbuhan dan perubahan yang berjalan secara cepat, sehingga kebutuhan siswa lebih dari sekedar pengetahuan yang berjalan cepat, sehingga kebutuhan siswa lebih dari sekedar pengetahuan yang kemarin. Pendidikan humanistik ini melibatkan siswa dalam perubahan, membantu belajar tentang bagaimana belajar, bagaimana memecahkan masalah, dan bagaimana melakukan perubahan di dalam kehidupan. Begitupun yang kedua, ada pandangan behavioristik. Behavioristik didasarkan pada prinsip bahwa perilaku manusia yang diinginkan merupakan produk desain, bukan kebetulan. Menurut paham ini, manusia memiliki keinginan yang bebas. Para ahli pendidikan dapat menciptakan pembelajaran yang memperlihatkan perilaku-perilaku yang diharapkan dengan mengontrol proses edukatif secara berhati-hati dan ilmiah. Guru hanya mengetahui bahwa semua pembelajaran adalah mengkondisikan dan mengikuti 4 langkah, yaitu yang pertama, mengidentifikasi perilaku yang diharapkan dalam bentuk yang konkret atau dapat diamati dan dapat diukur. Yang kedua, membangun suatu prosedur untuk mencatat perilaku spesifik dan menghitung frekuensi perilakunya. Yang ketiga, untuk masing-masing perilaku identifikasi suatu penguat yang tepat. Yang terakhir, yaitu yang keempat, pastikan bahwa para siswa menerima penguat sesegera mungkin setelah menunjukkan suatu perilaku yang diharapkan. Aliran behavioristik mengabaikan faktor kehidupan intrapsikis, yang berarti bahwa pendidikan pun tidak berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersumber dari siswa. Tujuan pendidikan bersifat eksternal, akhirnya ditentukan dan dirumuskan oleh lingkungan. Siswa dianggap tidak perlu melakukan pengendalian belajar sendiri. Baik, demikianlah sedikit presentasi dari saya. Bila ada salah kata dalam menyampaikan informasi tersebut mengenai tentang hakikat manusia dan hakikat pendidikan, saya